Oke, Imron, paham? Mungkin begitu. Sudah ya, bisa ya. Oke, coba kita lihat yang ini yang saya akan masih tetap buka yang ini ya. Kemudian saya akan coba lihat ini kembali ke kita lihat yang selanjutnya. Nggak apa-apa ya pakai yang punya Wila ya. Ini learn. Oke, ini. Wah, ini sih. Ini saya lihat contoh-contoh. Ini ya, tapi Pak, ya ya. boleh minta tolong jelasin nggak Pak soal piecewise function atau fungsi bagian demi bagian? Itu saya masih kurang ngerti. Oh yang ini, yang nomor Saya 33. coba aja, iya. Oh iya. Ini piecewise function ya. Fungsi sepotong-sepotong mungkin gitu ya, atau fungsi sebagian-sebagian. Bagian iya Pak. Ya, jadi ini nilai fxy-nya itu nah, jadi ini x kuadrat. Jadi nilainya itu kalau x sama dengan 2y, ini gx ya. Ini pertanyaannya apa ya? Nyari GX Pak. Nyari gx. Iya. UM ya. Oke, diminta dicari GX gitu ya. Oh, oke. Bila dan teman-temannya ini bahasan tentang kekontinuan. Sepertinya kita belum bahas kekontinuan ya. Oke, ya nggak apa-apa sih. Coba kita, oke, saya akan tentang kekontinuan. Jadi ini tentang kekontinuan. Ya, nomor 33 itu kekontinuan. Coba saya lihat, saya stop share dulu ya. Kekontinuan sepertinya belum dibahas oleh saya ya. Coba kita lihat ini 33. 33 itu udah ngomongin. Oh iya, udah mulai kekontinuan tuh. Ini ya. Let fx y equal ini ya. Ini x kuadrat per x jika x sama kemudian ini if f is continuous in the whole plane gitu katanya ya. Oh ininya. Find the formula for gx. Nah, berarti ini betul Wila, makanya Wila agak kesulitan dan teman-teman juga mesti mungkin ya. Karena ini pembahasan kekontinuan. Kalau yang lain ada yang bisa jelaskan nggak, atau Fani mau menjelaskan sudah paham tentang kekontinuan atau perlu kita ulas tentang kekontinuan? Nabila atau Perlu siapa? diulas. Perlu diulas ya. Oke, coba kita ulas ya dengan kekontinuan. Kekontinuan itu sama sebenarnya seperti kekontinuan di fungsi satu ke ubah. Gitu ya. Satu. Ternyata strategi tengah-tengah ya. Ini limit. Nah kan ini limit and continuity. Ini limit and continuity ini baru bisa kita lihat. Nah ini tadi yang teorema-teorema yang tadi ya. Kalau dia misalkan polinomial substitusi tadi yang dikerjakan oleh Bila, mungkin yang lain juga sudah mengerjakan. Nah ini masih ngomongin limit. Evaluate the following limits if they exist masih. Terus ya ini masih ngomongin limit. Ini juga sama. Evaluate the following limit if they exist. Oke, begini. Nah ini ada istilah continuity. Nah, tapi ini belum dibahas. Gitu ya, kalau kita belum dibahas.
Continuity at a point itu maksudnya kekontinuan di suatu titik. Jadi untuk menyatakan bahwa suatu fungsi itu kontinu pada suatu titik A, B, yang pertama katanya gitu ya. Jadi fungsi itu kontinu, dikatakan kontinu itu gampangnya sih apa ya? Kontinu itu gampangnya itu nyambung gitu ya. Nyambung. Kalau fungsinya satu berubah, kekontinuan itu mudah untuk kita lihat. Nah, begini nih. Nah, misalkan saya punya fungsi. Ada fungsi yang begini. Nah, ini nggak kontinu ya. Iya nggak? Ini discontinue nih di titik apa? Di titik A gitu. Kenapa dia tidak kontinu? Artinya tidak memenuhi dua syarat. Nah, syarat kekontinuan itu ada dua. Yang pertama ini, yang kedua ini disimpulkan ke yang ketiga. Intinya ada dua, tapi disimpulkan yang ketiga gitu ya. Yang pertama, cari nilainya. Kalau nilainya ada, apakah dia kontinu? Belum tentu. Periksa dia apakah F-nya memiliki limit di A, B. Nah, ternyata punya. Misalkan begitu ya. Walaupun ini satu ada, dua punya. Ada syarat yang ketiga, dia akan kontinu kalau nilai di titik tersebut sama dengan nilai limitnya. Gitu ya. Paham ya? Bisa dipahami dengan baik ya. Contoh di sini saya akan ingatkan lagi di fungsi satu peubah. Anggap saja ini nilainya misalkan C2. Yang ini nih yang titik ini anggap saja dia C1. Ini di fungsi satu peubah ya, karena saya sulit untuk menggambarkan kekontinuan di fungsi yang dua peubah, tapi ada nanti ilustrasinya ya di sini. Tapi kita ingat-ingat fungsi satu peubah. Sekarang ini fungsi ini si fungsi fx-nya ini. Sekarang saya tanya ke siapa nih yang jawab. Pertama, f has a value at a, B. Gitu ya. Ini kalau fungsi dua peubah ya. Kalau fungsi satu peubah berarti dinilai a saja, ya kan? Betul ya, karena satu peubah. Nah, sekarang saya tanya berapa nilai FA? Berapa nilai FA? Boleh di chat deh kalau malu-malu untuk bicara. Berapa nilai FA? Setelah mengetahui nilai FA, oke FA dulu. Ini set yang pertama, periksa yang pertama. Ingat ya, ini titik, nih ini bolong nih, yang ini nih. Yang atas. Ada yang berani chat? Oke, bagus. Murniati ya, bagus. Betul sekali. FA itu C1. Gitu ya. Ini sebenarnya kalau kita lihat di A dia kontinu enggak? Udah nggak diundang, kampus datang semua. Di A. Di titik A dia nggak kontinu, wong fungsinya lompat gitu. Ya. Dia nggak kontinu sebenarnya, tapi kita periksa, nggak apa-apa. Yang kedua, jadi secara visual ini udah kelihatan dia nggak kontinu. Ini yang kedua. Ini F has a limit at A, B. Berarti kita cari nilai limitnya. Limit yang ada di sini. Ini kan di sebelah kirinya. Oke, saya tanya sekarang. Limit di mana X. Berarti limit itu kan kalau di satu peubah ada limit kiri, limit kanan, ya enggak? Betul ya. Nah, sekarang limit ini salah nulis. Nah, ini misalkan begini. Garis ya. Ini limit X mendekati A dari kiri fx.
Dulu tahun berapa divisit di kabupaten? Berapa? Lebih sekarang dengan mobil dulu jauh berbeda. Ini apa? Berapa? Villa Jauh lebih bagus sekarang. C1, betul. Ya, ini kalau dari kanan dia C1. Oke, bagus. C1. Tapi Saya kebetulan sempat dia dari kiri. Dari jajan kiri C1. di visit zaman Dari kiri kan dari sini ya. Nah, dari Iya. sini nih. Sorry, tadi saya salah ngomong. Dia dari kiri. X mendekati A dari kanan gitu ya. Fx berapa nilainya? Kedua. C2. Nilai kalau begitu limitnya ada nggak? Tidak ada. Ah, Karena dari sini udah. Nah, ini tidak ada. Jadi kalau begitu limitnya itu sebenarnya X mendekati A Fx itu nggak ada. Tak ada. Nah, kalau dia tidak ada, jelas tidak perlu periksa yang ketiga ya. Kalau ketiga itu periksa apakah nilainya sama atau tidak. Ya, ini kasus yang ekstrim lah lompatnya gitu. Dan kalau misalkan kita periksa di yang di titik di sini, misalkan di titik yang ini ya ini ada, misalkan ini A2 gitu ya. Ini ada nilainya di sini misalkan C0. Gitu ya. Nah, itu ingat-ingat lagi definisi dari kekontinuan fungsi. Nah, untuk fungsi yang dua variabel ini lebih kompleks saja fungsinya gitu kan? Ya enggak? Kalau dua peubah berarti jadi 3 dimensi. Kalau fungsinya 3 peubah, fungsinya 2 peubah 3 dimensi. Kalau 3 peubah itu udah nggak bisa kita menggambarkan fungsinya. Nah gitu ya. Nah, itu sama persis. Nah contohnya yang ini saya lihat nih. Ini kita lihat nih. Ini contoh yang pertama ini nih, yang ini ya. Fxy x kuadrat min y kuadrat per x squared. Ini nggak kontinu nih. Ya nggak? Ini nggak kontinu. Kenapa nggak kontinu? Sudah dibahas minggu lalu. Ini ketika disubstitusi nilainya 0/0, udah nggak ada nilainya. Ya nggak? Udah nggak kontinu mesti. Terus nilai limitnya juga nggak ada juga. Gitu. Karena ketika didekati sepanjang sumbu X, dia nilainya itu apa namanya itu ini sepanjang sumbu X ya, nilainya itu +1. Didekati sepanjang sumbu Y itu -1. Limitnya nggak ada, udah lengkap banget, dia nilainya nggak ada, limitnya nggak ada, nggak kontinu ya. Jadi fungsi ini tidak kontinu nih, tidak kontinu. Oke ya, tidak sulit ya. Ya pokoknya tidak kontinu itu nggak nyambung, ada bolong, ada patahan, ada lompatan, ada siku yang meruncing. Nah, kalau siku meruncing masih nyambung, masih kontinu sih ya. Tapi nanti dia tidak memiliki nilai turunan. Oke, sudah ya. Nah, ini continuity at the point. Jadi kekontinuan pada suatu titik gitu. Nah, selanjutnya di sini jadi ini kan sudah dijelaskan ya. This is essentially the same requirement for continuity of point of one variable. Udah ya, tadi udah saya jelaskan ya. Perihal ini ya. Nah, intuitively, this again mean that F has no jumps. Ingat tuh, F has no jumps. F-nya nggak punya lompatan. Dia juga nggak punya wide fluctuation. Dia nggak punya fluktuasi yang liar gitu. Tiba-tiba fungsinya jatuh, ya, atau patah fungsinya. Or unbounded behavior at A, B, atau mereka tidak memiliki, atau mereka memiliki perilaku yang tak terbatas gitu ya, unbounded. Jadi apa ya artinya aku tak terbatas itu. Jadi atau perilaku yang menyatakan si kurva tersebut atau si fungsi tersebut tidak nyambung gitu ya intinya ya. Jadi kekontinuan itu ya itu yang pertama, yang penting nyambung.
Nyambung tapi runcing boleh nggak? Boleh. Masih boleh. Sharp tapi masih continue boleh. Tapi kalau misalkan dia nanti diturunkannya itu, nah, tapi nanti kalau misalkan keterdiferensiasian atau keterdiferensialan, dia selain nyambung, dia juga harus smooth fungsinya kan ya. Nah, itu yang akan kita bahas di diferensial total. Smooth itu artinya halus fungsinya. Misalkan kalau misalkan kita tanya atap rumah, itu kalau kita gambarkan fungsi atap rumah itu kan misalkan atap rumahnya yang segitiga begitu ya. Mungkin kita sering lihat di mana-mana lah di kita, di sekitaran kita ada atap rumah yang runcing, yang ada apa namanya itu karpusnya itu. Dia continue itu, dan mesti fungsinya itu fungsi, pasti dia fungsi piecewise function kalau digambarkan fungsinya gitu ya. Dan dia runcing tuh, kalau runcing di situ berarti dia nggak punya turunan gitu. Jadi atap-atap rumah kita yang rumah-rumah yang modern itu, yang lancip-lancip itu, di titik tersebut dia tidak punya turunan, tidak punya kemiringan, paham ya? Tidak punya kemiringan karena bingung. Ini kalau misalkan ada suatu bidang yang ada suatu bentukan yang runcing, kemiringannya berapa coba? Nggak tahu ya. Kita punya benda yang runcing. Kita punya benda yang runcing gitu. Apa contoh benda yang runcing? Kita punya benda yang runcing. Dan benda yang runcing tersebut, benda yang runcing begini segitiga bentuk runcing begini ya. Kemiringannya kita nggak tahu ya. Kemiringannya itu terlalu banyak kemiringan yang perlu dijelaskan di salah satu benda yang runcing itu. Maka kita katakan di matematika nggak bisa. Itu nggak punya turunan. Nah, yang bangunan-bangunan yang memiliki diferensial total itu contohnya bangunan-bangunan yang kalau kita lihat yang postmodern. Nah, kalau kampus Untirta itu masih modern tuh bangunannya. Yang postmodern bangunan contohnya misalkan pernah lihat kampus ini enggak? UMN, Universitas Multimedia yang di Tangerang. Itu postmodern tuh. Bangunannya itu bentuknya itu dia tidak patah, kemudian dia juga smooth, ya enggak? Halus gitu. Jadi melekuk gitu ya. Tapi tidak ada patah. Nah, fungsi-fungsi yang seperti itu maka dia punya turunan dimanapun. Nah, kalau di bangunan-bangunan yang masih modern, yang lancip-lancip itu dia tidak punya turunan di titik-titik yang lancip tadi. Itu kalau kita bicara turunan. Tapi dia continue nggak? Continue. Kalau nggak continue bocor kan bangunannya. Ya. Ada bolong, berarti dia nggak continue di suatu titik. Oke, kita masuk ke ini. Di sini ada teorema. Ini apa ya? Ini ada fungsi komposisi. Oh, ini sudah paham lah ya. Jadi ini sama dengan fungsi satu peubah. Komposisi dari suatu fungsi. Kalau kita punya suatu fungsi, sebut saja dia G namanya. Dan G itu fungsi dua variabel atau dua peubah. Dan kemudian dia pun continue di titik A, B. Dan kemudian kita punya suatu fungsi F juga. Tapi F-nya itu fungsi satu variabel atau satu peubah. Dan dia continue di titik GAB. GAB itu kan fungsi dua peubah, tapi kan petanya satu titik ya. Dan dia continue di situ. Nah, maka fungsi komposisi F bundaran G gitu. Atau dibaca, ada yang membacanya F bundaran G, FOG ya. Ya, kalian sukanya yang mana? Yang didefinisikan dengan ya FOG X, Y atau F bundaran G X, Y, atau langsung saja dibaca oleh kalian FGX, Y, it must be continuous at point A, B. Dia pasti continue juga. Asal syaratnya fungsi G-nya di fungsi G2 continue, fungsi M-nya continue di titik G A, B, pasti continue gitu. Ya. Kalau misalkan salah satu fungsinya tidak continue,
komposisinya kontinu nggak? Apa jawabannya? Apa itu? Apa Murniati itu? Geleng-geleng itu artinya apa? Nggak kontinu atau nggak tahu? Dua-duanya Pak. Belum kebayang Not Pak. sure, nggak tahu. Jadi kita nggak bisa komentar. Gitu ya. Jadi kalau ada satu fungsi, GA, B-nya itu tidak kontinu, atau GA, B-nya kontinu, tapi F di GA, B-nya itu nggak kontinu, apakah komposisinya kontinu? Jawabannya nggak tahu. Berarti jawabannya ya. Jadi tidak semua jawaban bisa ya atau tidak, ya nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Iya bisa tidak gitu. Gitu ya. Bisa ya bisa tidak. Tapi kalau fungsinya itu kontinu, GA, B-nya, titik di F GA, B-nya kontinu, komposisinya dijamin oleh teorema ini kontinu. Jadi teorema-teorema di matematika itu memberikan semacam garansi kalau kondisi ini terpenuhi pasti begini gitu. Ya. Ya. Jadi setiap kita menggaransi kita harus punya kondisi. Saya nggak garansi lagi kalau kan gitu kan ya, kalau kalian punya barang bergaransi juga ya nggak. Ya saya garansi 5 tahun nih laptop ini. Tapi saya nggak garansi tersebut batal kalau laptopnya kecemplung kolam gitu kan ya. Betul. Ini juga sama. Jadi setiap kita melakukan garansi terhadap sesuatu pasti ada syarat yang harus dipenuhi. Sama dengan teorema di matematika. Kalau kita punya kondisi ini pasti begini. Kalau kondisi tidak begini bagaimana? Nggak tahu. Saya nggak bisa garansi. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ada pertanyaan di sini. Describe the point x, y for which the following functions are continuous. Gampang kan bacanya ya, bahkan bahasa Inggris di matematika gitu-gitu aja kan ya. Jadi jelaskan katanya gitu, titik-titik x, y di mana fungsi-fungsi berikut kontinu. Pertama, h x, y sama dengan 2x tambah 3y per y min 4x kuadrat. Apa itu? Apakah dia kontinu atau tidak? Jawabannya langsung aja baca tuh solusinya. H, X, Y itu fungsi rasional. Kalau dia fungsi rasional, maka dia pasti kontinu dimanapun. Kecuali ketika denominatornya itu penyebut, kalian sebut ya. Denominator itu penyebut. Penyebutnya itu, oh, bukan kecuali. Sehingga dia kontinu dimanapun ketika penyebutnya tidak nol. Penyebutnya itu adalah Y dikurangi 4X kuadrat. Betul ya? Kelihatan di sini. Ini X kuadrat. Itu dia akan sama dengan 0 sepanjang parabola. Nah, makanya di awal-awal saya selalu menekankan kalian harus sudah bisa mensketsa fungsi sederhana, bentuk parabola, bentuk hiperbola, bentuk elips gitu ya. Kalau kalian sampai sekarang kuliah keempat ini masih belum bisa, kalian akan kesulitan untuk membuat apa namanya itu gambaran-gambaran yang sedang dipelajari, dan itu akan menyulitkan. Jadi kalau kita matematika hanya dipahami secara algebraik gitu, hanya aljabar tanpa geometris, nanti kesulitan ya. Kecuali untuk orang yang sudah memang expert di matematik gitu, dia udah nggak usah lihat gambar lagi, udah bisa gitu ya. Berarti itu para matematikawan itu udah nggak perlu lagi ilustrasi geometris ketika mereka apa namanya itu menyelesaikan suatu teorema, karena sudah ada di benaknya, di kepalanya, di mentalnya udah ada. Nah, kalau kalian perlu bantuan alat psikologis seperti geometris. Oke, nah ini sekarang sehingga kalau begitu dia continue untuk setiap pasang yang terurut dari X, Y
xz does along the parabola y equal 4x kuadrat gitu ya. Jadi dia tuh continue kecuali di sini. Kan yang dimintanya juga describe the points, ya enggak? Jelaskan titik-titik di mana fungsi itu continue. Gitu ya. Oke, yang ini fungsinya ini fungsi trigonometrik, tapi fungsinya dua berubah. Cos x pangkat 3 min 4x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, fungsi ini nah ini namanya fungsi komposisi. Untuk menjawab ini kalian gunakan teorema tadi. Di mana teorema? Jadi menyelesaikan permasalahan ini menggunakan teorema. Teorema tadi itu kan menjamin, ya enggak? Menggaransi kalau kondisinya terpenuhi. Periksa oleh kita kondisinya terpenuhi enggak? Nah, berarti pertama kan kalian harus pilih fungsi ini komposisinya itu fungsi apa saja. Pertama, kalau dipilah fungsinya itu adalah ini saya tuliskan di sini ya. Di bawah juga ada gx, y sama dengan ini x pangkat 3 dikurangi 4xy ditambah y kuadrat. Dah tuh. Itu gx-nya. Kemudian fungsi f. Fungsi satu lagi adalah sebut saja ft biar enggak sama. ft-nya adalah cos t. Nah, gitu ya. Sehingga f OGXY itu berarti FGX, Y apa? Berarti ini disubstitusikan ke sini ya, jadi fungsi komposisi. Nah, fungsi yang ini, nah, continue enggak? GX, Y sama dengan X pangkat 3 min 4X kuadrat tambah Y kuadrat. Continue enggak? Continue di mana? Di mana-mana. Continue dimanapun, di setiap titik. Kenapa? Karena dia fungsi polinom. Ingat. Jadi si GX, Y continue dimanapun. Begitu. Ya enggak? Begitupun fungsi ft cos t. Ft cos t continue enggak dimanapun? Continue. Karena kalian bisa gambar fungsi cos t kan, ft cos t atau fx cos x kan, ya continue kan. Trigonometri yang tidak continue itu kan tangan, ya enggak. Sinus continue, cosinus continue, berarti ininya continue, udah nggak usah mikir lagi. Kata teorema di atas dinyatakan bahwa pasti dia continue dimanapun. Ya, nah, sudah jelas nih. Teorema B. Komposisi dari fungsi komposisi itu ini oke ya. Nah, kalau misalkan di sini selain continuity on a point ada continuity on a set, kekontinuan dalam suatu himpunan. Set itu himpunan ya. Ini agak-agak tricky, tapi ya kira-kira mirip lah kontinuan dalam suatu himpunan. Jadi untuk menyatakan bahwa fx, y itu kontinu pada suatu himpunan, artinya fx itu kontinu at every point of the set, jadi kontinu di setiap titik pada himpunan. Ya, jadi di sini pertama yang perlu dipelajari adalah terkait dengan konsep neighborhood. Neighborhood itu apa ya? Kesekitaran gitu ya. Itu sekitaran ya. Ini artikan aja oleh kalian neighborhood ini sekitaran. Yang bertetangga sekitar. Jadi nah, tapi lihat ini of radius delta. Jadi radius delta, ingat kan saya pernah sampaikan kalau di matematik kita menemukan suatu simbol epsilon delta itu untuk apa? Untuk bilangan yang
nol tapi sangat Kecil. Bilangan yang kecil banget, kecilnya kebangetan gitu ya. Sangat amat kecil sekali. Jadi delta itu sangat kecil. Ya, tapi dia walaupun kecil dia tetap punya bundaran, punya sekitaran. Nah, gitu. Ya. Nah, ini tuh lihat. Ya. Radius poin dari D kita artikan himpunan dari setiap titik Q yang memenuhi ini sekitarannya. Ya. Dalam 2 dimensi, nah kalau dalam 1 dimensi, nih neighborhood-nya itu yang ini, ya enggak? Ini poin B, ini sekitarannya itu ini. Tapi kan sekitarannya hanya kiri atau kanan aja, karena hanya 1 dimensi. Tapi kalau di 2 dimensi sekitarannya itu seperti lingkaran jadinya, ya enggak? Nah, jadi konsep jarak di dalam konsep radius di 1 dimensi itu jarak biasa. Tapi konsep radius di 2 dimensi berarti neighborhood itu lingkaran. Konsep jarak tapi di 3 dimensi spheris bola. Konsep jarak di 4 dimensi nggak tahu ya, kita tidak hidup di alam 4 dimensi gitu. Oke, tuh nggak bisa digambarkan. Nah itu ya sama pokoknya kalau 2 dimensi nggak punya begini, titik di sini, neighborhood-nya di mana? Ya di sekitaran sini. Nah, gitu ya. Tapi ini putus-putus. Ini jaraknya delta gitu. Ya jarak delta. Oke. Ya kira-kira begitu ya, ini ngomongin tentang dimensi gitu. Pokoknya ini silakan dibaca itu ya terkait dengan konsep sekitaran tadi. Nah kemudian ini langsung seharusnya kalian sudah bisa mengerjakan sebenarnya ya. Jika S itu ini bisa dibaca oleh kalian. Pokoknya intinya yang dimaksud dengan continuity pada suatu himpunan itu dia konsepnya jarak gitu ya, atau sekitaran gitu ya. Oke, begitu ya. Ini oke, ini. Nah, coba kita lihat teorema C dulu ya, kita lompat ke teorema C itu begini. Jika fxy berarti apa fxy artinya? Fungsi f diturunkan terhadap x kemudian diturunkan terhadap y gitu ya. Ini jika fxy dan fyx adalah kontinu pada suatu himpunan S, maka nilainya akan sama. Paham ya maksudnya ya? Jadi kalau kita punya fungsinya kontinu pada suatu himpunan terbuka S, maka kita punya fungsi diturunkan terhadap variabel X, punya fungsi 2 perubahan misalkan. Fungsi 2 perubahan nih. Fungsi tersebut diturunkan terhadap X, lanjut terhadap Y. Itu nilainya akan sama dengan F itu diturunkan terhadap Y, kemudian terhadap X. Syaratnya apa dia? Fungsinya kontinu. Ya. Jadi ini kontinu, bukan F-nya, tapi fxy dan fyx-nya kontinu gitu. Kalau dia kontinu pasti sama. Nah ini buktinya yang teorema C buktinya susah katanya gitu ya. Kalau yang teorema B ini ada buktinya, kalau kalian baca di sini ada buktinya yang ini similar dengan teorema 16E, berarti lihat di chapter 16E. Kalau yang teorema C ini buktinya ada di buku kalkulus lanjut katanya gitu ya. Ya, jadi ya nggak usah kita. Nah, sekarang kita akan coba mengerjakan. Nah, kalian kan sudah paham tentang kekontinuan.
Kemudian kita sedang membaca, tadi ada soal yang nomor 33 ya nggak? 33 ini piece function katanya tadi. Bila kan fungsi sepotong-sepotong atau fungsi apa sebagian-sebagian. Ini kalian bisa lihat berarti harus yang diperiksa itu adalah artinya kalau dia itu continue katanya. Ini syaratnya itu if f is continuous in the whole plane, find a formula for gx. Nah, berarti kalau begitu f-nya itu continue di semua bidang. Kalau dia continue berarti syaratnya terpenuhi. Apa syaratnya? Bahwa limit gitu kan sebenarnya ya. Limit dari x, y. Bentar. Ini x ini mendekati apa ya? X tidak sama dengan 2y. Kalau yang ini x sama dengan 2y berarti kalau misalkan Pak, itu jam 11 ya? Oke, sebentar ya. Saya ini dulu rehat dulu sebentar ya. Sebentar. Oke, kalian sambil refresh dulu ya. Mau joget-joget dulu boleh silakan ya. Saya off cam dulu ya. Nah, silakan.
Oke, oke, baik kita coba mulai lagi ya. Maaf deh, terpotong. Kita akan coba lihat yang materi yang tadi yang mana ya? Ini. Ya kita kembali ke sini ya, ke buku yang di sini. Ini kan kalian sudah paham terkait dengan konsep kekontinuan. Nah, di sini kalau X-nya sama dengan 2Y, nilainya GX, gitu kan ya? Berarti kalau begitu nilai fx, y-nya itu nilai fx, y-nya itu gx ya. Iya enggak? Nilainya. Sekarang kita tinggal cari limitnya. Ya kan? Kita cari limitnya. Limit dari fx, y, gitu kan? Limit dari fx, y. Gitu. Tapi si fx, y itu kan dalam hal ini limit kita lihat dulu ya, x kuadrat. Jadi x mendekati 2y, atau kalau fungsinya 2 berubah ya bisa aja sih kalau x mendekati 2y. Awalnya kan begini ya, x, y, nanti itu ini x-nya mendekati 2y. Y sama dengan berapa itu ya? Y sama dengan setengah x. Atau kita tulis dulu ya, kita juga biar kita nggak ini aja dulu. Pokoknya x-nya mendekati 2y lah gitu aja ya. Jadi begitu dulu. X dikurangi 2y ini bisa diapakan kira-kira? Di selisih 2 kuadrat ya? Ya enggak, kita sederhanakan ini selisih 2 kuadrat gitu. Selisih 2 kuadrat itu limit x mendekati 2y ini x plus 2y gitu kan ya? X min 2y gitu dibagi x min 2y. Berarti kalau begitu ini dicoret gitu ya. Ini dicoret. Iya enggak? Nah, kemudian X-nya itu mendekati 2Y, atau kalau Y-nya itu, jadi kalau X mendekati 2Y, ya kita ganti aja X-nya itu dengan 2Y, itu ya berarti ini 4Y. Atau kalau misalkan Y-nya kita ganti, itu kan X mendekati 2Y, ya berarti Y sama dengan setengah X, itu boleh juga kan ya? Y-nya setengah X. Nah, kalau misalkan Y-nya setengah X, berarti limitnya itu ke Y mendekati setengah X gitu. Berarti kalau begitu ini X ditambah 2 dikali setengah X. Berarti 2X. Gitu. Nah, kalau begitu, kalau misalkan ini kan formula dari GX. Ya, formula dari GX itu kalau begitu nilainya itu karena limit ini. Gitu ya, limit f x, y itu harus sama dengan nilai dari GX. GX kan ini nilai fx itu kan GX ya. Maksudnya begini, ini cerita kurang luas ya. Limit fx, y itu sama dengan nilai dari fx, y kan begitu. Nah, limit fx, y-nya itu adalah 2x, jadi di atas fx, y-nya adalah nilainya gx. Nah, berarti si gx ini formulanya adalah gx sama dengan 2x. Gitu kira-kira. Ya, dari konsep limit dan kekontinuan tadi. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Intinya sih pertama periksa dulu. Kalau dia kontinu, berarti fx, y-nya harus ada. Nah, ketika fx, y itu, nilai fx, y itu adalah gx ketika x sama dengan 2y. Nah, berarti nilai fx, y adalah gx. Gitu dulu kan yang pertama. Ya enggak? Nah, kemudian baru kita cari limitnya yang di atas ini. Baru kita cari limitnya. Nah, limit x, limit x tambah itu tadi kita pakai kuadrat sempurna kebetulan ya. Oke, dicoret. Tentunya nilai limit itu kan tidak mesti di titik tersebut, tapi hampir sampai ke titik itu gitu ya. Atau berada di sekitaran titik tersebut gitu. Tapi tidak di titik itu. Itu kan limit tuh gitu ya. Sehingga kalau begitu si gx-nya sama dengan
2X. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Gitu ya, kira-kira begitu. Pak, Siapa? izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Misalnya kalau pas kita mau disuruh membuktikan limitnya ada atau enggak, terus kita kan misalnya bukan polinomial, tapi fungsi rasional atau yang membutuhkan pendekatan, kemudian kita deketin dari sama kayak sumbu X. Nah, itu pada akhirnya hasilnya pas kita limitkan, lalu ketika hasilnya ketemu dan ternyata 0/0 gitu. Tapi kalau sebelum fase itu, kalau mendekati dari sumbu X, berarti kan y-nya jadi 0 ya. Berarti sisanya kalau cuma 2 variabel, sisa si X doang ya, variabel-variabelnya. Sebentar. Maksudnya begini, saya tadi mau agak terdistraksi. Ini Murni, yang dipanggil siapa nih? Murni, Ati, Nur, atau Latifah, atau siapa? Murni. Nah, Murni tadi nanya begini yang saya tangkap. Murni tanya apa? Tapi maaf Pak, sebenarnya pertanyaannya boleh, sok untuk ulangi. aturan L'Hopital, Pak. Gimana? Coba ulangi lagi pertanyaannya. Sok, silakan. Kalau misal kita lagi mencari limit dari suatu fungsi 2 variabel, lalu kita melakukan pendekatan misalnya dari sumbu X di mana y-nya sama dengan 0, kan berarti tersisa variabel X ya. Nah, ketika kita limitkan tersisa dan variabel limitnya, X. Oh iya. Nah, terus ketika kita limitkan, ternyata pas sudah dimasukin 0-nya, jadinya 0/0. Tapi kalau sebelum itu tuh bisa nggak sih Pak kalau menggunakan aturan L'Hopital pas sebelum dimasukkan 0? Oke, kita belum menemukan teorema itu di fungsi 2 peubah ya. Gitu. Jadi kita tidak yakin si dari L'Hopital yang biasa kalian karena variabelnya 2 gitu. Ya. Karena variabelnya 2 atau lebih dari 2 maksudnya. Kalau L'Hopital kan atas turunkan, bawah turunkan, kemudian kalian coba limitkan gitu ya. Itu kan teorema tuh. Nah di sini kita belum menemukan dalil semacam itu L'Hopital untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi. Jadi untuk sementara, sambil mungkin nanti saya cari informasi atau kalian cari informasi ya. Untuk sementara caranya adalah untuk mengetahui limit itu tidak ada. Kalau untuk mengetahui limit itu ada, pakai definisi. Dan definisi itu lebih sulit kan dibanding dengan teorema, ya nggak? Tapi kalau ingin menyatakan bahwa limit itu tidak ada, cukup dekati nilai limitnya dari sumbu X, dari sumbu Y, dari suatu lintasan. Gitu. Sumbu X, sumbu Y itu kan kalau misalkan di titik 0,0 ya, ingat mendekatinya kemana dulu nih? Mendekatnya ke 0,0 berarti sumbu X bisa, sumbu Y bisa. Kalau misalkan di 1,1 bisa aja sepanjang sumbu X, tapi bukan menuju 0 nanti, menuju 1. Yang konstannya itu Y-nya 1 gitu. Konstannya X-nya 1 gitu ya. Kalau misalkan memenuhi 1,1. Nah, kalau ditemukan bahwa ada perbedaan nilai, berarti limitnya nggak ada. Tapi kalau setiap lintasan yang kita coba telaah gitu, kemudian hasilnya itu selalu nilainya itu sama, selalu sama tuh nilainya di sepanjang sumbu X 2 misalkan ya, sepanjang sumbu Y 2 juga, kemudian di lintasan fungsi X kuadrat misalkan karena mendekati 0,0 ternyata 2 juga, kemudian didekati dengan sepanjang setiap garis lurus yang mendekati 0,0 dengan bermacam kemiringan sama juga. Nah, di situ kita belum bisa menyatakan bahwa limitnya ada. Paham ya? Nah, berarti tapi
Ya kemungkinan ada, tapi kita nggak bisa pastikan limitnya ada. Ngerti nggak maksudnya? Nah, untuk memastikan limitnya ada tidak ada, tetap kita harus menggunakan definisi. Tapi untuk mempermudah, nah atau untuk mempermudah si pembuat soal biasanya tidak akan memberikan soal yang sulit seperti itu gitu ya, murni ya. Gitu. Apalagi soalnya seperti ini nih. Ini soal seperti ini. Ini ada soal begini nih. Soalnya begini. Yang tadi 35 atau 35, 36. Coba perhatikan soal-soal begini. So that limit ini doesn't exist. Tuh. Ini pastinya apa? Nggak ada ya limitnya. Berarti kita tinggal cari nilai limit tersebut didekati dari berbagai pendekatan sepanjang sumbu X sepanjang sumbu Y sama dengan X, atau Y sama dengan X kuadrat, pasti ada yang beda. Ya, atau Y sama dengan X, atau Y didekati dengan lintasan X pangkat 3. Nah, gitu. Atau lintasan akar X dari sebelah kanan saja misalkan. Kan akar X juga menunjukkan menuju 0 kan sebenarnya ya. Nah gitu, si pembuat soalnya kan gitu. Itu ya murni ya. Jadi Terima kasih, Pak. ya oke sama-sama. Dalil de L'Hopitalnya belum bisa kita gunakan ya di sini karena fungsinya 2 perubahan atau lebih. Oke gitu. Cukup ya untuk limit dan kekontinuan. Untuk differentiability kita udah sore ya. Jadi gini, kalian coba dulu deh baca differentiability ya. Nanti saya buka di spadanya. Intinya differentiability itu kalian fokus pertama baca notasinya, notasi ini. Kemudian fokus kepada kata kunci locally linear. Linear lokal ya. Kemudian nah ini coba kalian bisa dengan mudah kan memperlihatkan ini ya. Ini yang tadi saya sebut kalau suatu fungsi itu yaitu punya turunan kalau fungsinya mulus. Ya enggak? Smooth. Contohnya ini. Ini fungsi yang sebelah kiri ini saya pengantarnya aja ya secara generik aja. Ini fungsinya melengkung ya, melengkung dan mulus gitu. Ini ceritanya di zoom, di zoom, zoom in apa zoom out, zoom in ya. Zoom in itu ngegedein itu zoom in atau zoom out sih? Zoom in ya. Ya zoom in, ini di zoom in jadi begini, di zoom in lagi jadi begini gitu Pak. Contoh yang paling mudah mungkin untuk bisa dinalar adalah bumi kita kan katanya spherics ya. Atau bulat ya enggak? Itu kalau dilihat dari mana? Mungkin dilihat dari luar angkasa dengan jarak yang jauh banget dari buminya ya enggak? Jauh banget mungkin dipotret dari planet yang apa itu gitu ya. Kalau kita melihat dari bulan mungkin bumi kita masih datar kayaknya ya. Kalau kita pergi ke bulan juga kayaknya karena masih dekat kita dengan bulan. Tetapi ketika kalian tinggal di bumi ini rata kan ya? Apakah terlihat melengkung? Enggak kan? Nah, itu maksudnya di situ. Ini di zoom in, zoom in, zoom in. Oh, ternyata ini yang dimaksud dengan apa namanya itu memiliki turunan gitu. Ya. Nah, kalau dulu itu yang dinamakan turunan itu di fungsi satu perubahan vektor adalah gradien, garis, kemiringan garis. Kalau ini berarti bukan kemiringan garis, apa namanya kira-kira? Kemiringan bidang. Ya, kalau misalkan begini, kalau kita dulu kan punya fungsi nih. Fungsinya begini, misal nih. Nah, ada begini. Cari turunan di titik A. Tarik ke sini, karena dia sebegitu smooth ya. Kalau kita menempelkan garis ke sini, pasti kemiringannya satu ini. Gitu maksudnya. Ya, tidak ada kemiringan yang lain. Gitu.
Nyalanya 15:37. Ya, ya, ya. Pasti begini ya. Oke kan? Nah, kalau misalkan kita punya itu adalah saya dikasih faktor. Ini bulat nih. Kemiringannya itu berarti apa ya? Kayak gini nih. Ini kayak nempel di sini gitu. Ya, berarti ini namanya bidang singgung. Bukan lagi garis singgung. Kalau fungsinya 3 dimensi, namanya ruang singgung. Nah, gitu ya. Tapi kalian tidak akan bisa membayangkan bagaimana suatu ruang menyinggung suatu ruang yang lain gitu di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apalagi dimensi 4, dimensi 5 udah nggak terbayang. Tapi kira-kira begitu. Oke? Ya. Jadi kalau misalkan mulus, semut seperti itu, berarti dia punya turunan. Nah, ini konsepnya kalian baca ya. Ini baca dulu. Nanti kalian baca. Saya yakin kalian bisa baca sendiri pelan-pelan. Baca kemudian kerjakan latihannya. Kemudian kita baru bahas latihannya. Jadi anggap saja kita belajarnya flip learning lah kalian di kelas baru kita bahas soal-soalnya dikerjakan di rumah dengan belajarnya gitu nanti kita bahas. Betul. Nah, ini contoh yang mudah bidang singgung ini kelihatannya. Ini contoh yang mudah bidang singgung ini. Nih, ini bidang singgung. Di permukaan fungsi yang semut seperti ini, kemudian kita punya suatu bidang yang menyinggung. Jadi kalau misalkan fungsinya itu mulus seperti bola lah, anggap misalkan fungsinya itu bola. Bola itu kalau benar bola, itu kalau misalkan kita tempelkan bidang, pasti hanya pas di situ kan ya? Ya nggak mungkin bisa digitu-gituin. Di situ pasti. Nah, karena dia sebegitu semutnya si bola tersebut. Sehingga bisa kita definisikan turunannya gitu maksudnya. Tapi kalau misalkan turunan, kalau misalkan kita punya bidang seperti ini kan didekati oleh suatu bidang singgung ke sini. Di mana kemiringannya? Susah ya? Susah ya? Susah kita nggak bisa. Karena dia tidak smooth. Dia itu runcing. Ya kira-kira begitu. Gambarannya begitu. Nah, untuk teknis aturan gradien dan lain-lain kalian lihat di teorema-teoremanya. Kemudian ingat ini sama kok dengan konsep kalkulus 1. Continuity versus differentiability. Jadi kekontinuan lawan keterdiferensiasian. Jadi begini, jika suatu fungsi itu dapat diturunkan di titik ini, maka pasti dia continue gitu ya. Tapi tidak sebaliknya, ya enggak? Nah, jadi jaminan bahwa suatu fungsi itu pasti continue, fungsi tersebut dapat diturunkan. Tapi pertanyaannya, kalau suatu fungsi continue, apakah ada turunannya? Jawabannya apa? Enggak tahu, enggak ada yang bisa jamin. Gitu lagi jawabannya. Enggak tahu, saya mau IG, saya enggak ada yang jamin dia bisa terdiferensiasikan walaupun dia Nah, langsung kepada tahap yang kalian tunggu-tunggu ya, problem set ini kan benar-benar dirindukan oleh kalian ya untuk dikerjakan. Kira-kira itu dulu untuk pertemuan hari ini. Kita coba lanjutkan ke depan. Itu kalau ada yang mau ditanyakan dipersilakan, nanti di sepadanya coba dulu dikerjakan, nanti kita bahas. Oke, begitu. Ada yang mau disampaikan? Apakah are you happy belajar kalkulus atau tidak? Silakan kalau ada yang mau nanya. Oke, nampaknya kalian akan mencoba mempelajari dulu ya. Pelajari dulu. Ingat 3 SKS itu apa? Kalian masih punya hutang untuk mengerjakan tugas-tugas dan belajar mandiri. Oke, gitu. Cukup.